Sunyinya malam di dalam hutan Bukit Ranipati nampak mulai kian mencekam. Suasana itu menambah kegelisahan belasan pendekar yang telah menerima obat penyembuhan dari tabib dewa kecil. Rombongan belasan pendekar nampak berjalan berbaris melewati jalanan setapak selebar bahu pria dewasa. Tanpa obor maupun alat penerangan, mereka hanya mengandalkan sinar rembulan yang terpancar dari cahaya rembulan menerangi areal hutan di Bukit Ranipati itu. Ada yang melangkah dengan sempoyongan, ada pula yang merunduk-runduk mendekapkan telapak tangan kanan ke dada kiri, dan juga ada yang meringis tak tentu rudu menahan rasa nyeri di beberapa bagian tubuh. Cepat jalannya, teriak pria yang bermuka tirus pada pria lain brewok yang berjalan di depannya. Aku sudah berjalan secepat yang aku bisa, balas pria brewok itu pelan menahan nyeri di pergelangan kaki kirinya yang terluka akibat racun selaksa racun. Belasan pendekar itu telah salah melangkah. Setelah bertemu tabib dewa, mereka pergi dari dalam hutan Ranipati. Namun dikarenakan jalanan setapak itu bercabang adanya, orang pertama yang berjalan melangkah ke jalan setapak lain yang mengarah ke utara, ke arah jurang yang bernama Jurang Kelelawar. Ini berbeda dengan jalan setapak yang kita laluin sebelumnya, seru si muka tirus pada si brewok mencoba menyinggung. Aku tak tahu lagi mana jalan yang pernah kita lewatin, balas si brewok pelan sembari menajamkan kedua matanya ke arah depan. Tahu begini, tadi aku di depan saja. Aku masih ingat ada kali kecil di samping jalan setapak yang kita lewatin sebelumnya, gerutu si muka tirus pada si brewok. Belasan teman seperjalanan mereka berdua hanya diam membisu. Racun di tubuh mereka belum semuanya lenyap, jelas tenaga pun sudah sangat terkuras. Tenaga kita belum pulih. Obat tabib dewa kecil itu memang mujarab. Racun selaksa racun di tubuh kita sudah lenyap. Namun alangkah baiknya kita rehat di sini sebentar untuk memulihkan tenaga, ujar si muka tirus dengan mimik muka datar. Bertahanlah sejenak, bila sudah sampai di kaki Bukit Ranipati ini, kita semua rehat memulihkan tenaga, balas si muka brewok mengibaskan tangan kirinya menghalau beberapa serangga malam yang kebetulan melintas di depannya. Si muka tirus tak menjawab, dia teringat pesan terakhir dari tabib dewa kecil itu setelah mendengar perkataan si muka brewok. Aku rasanya sudah tak tahan lagi. Kita istirahat sebentar, sudah berhari-hari kita semua mencari tabib dewa. Aku benar-benar letih, seru salah satu dari mereka yang berada di urutan terakhir. Jangan berhenti, ingat pesan tabib dewa kecil yang mengharuskan kita semua pergi dari Ranipati ini. Setelah dia memberikan pengobatan, kita semua sudah setuju bila racun di tubuh kita lenyap, maka kita harus pergi dari Bukit Ranipati ini dan tak pernah lagi ke sini. Itulah janji kita semua pada tabib dewa kecil, balas si muka brewok mengingatkan dan berusaha menenangkan yang lainnya. Seminuman kemudian, "Hai, apa itu yang terbang?" tanya si brewok pada yang lainnya sambil menunjuk ke arah atas. Tak satu pun yang menjawab pertanyaan si brewok. Semua mata memandang ke arah yang ditunjuk jari telunjuk kanan si brewok. Cahaya rembulan yang memancarkan sinarnya cukup menerangi penglihatan belasan pendekar itu. Dari tepian jurang Ranipati nampak bayang-bayang abu-abu kehitaman terbang ke arah mereka. "Oh, itu kelelawar," jawab si muka tirus yang terkejut melihat bayang-bayang abu-abu itu adalah kelelawar. Laju terbang binatang itu memang sangat cepat. Hal itu terlihat dari kelelawar-kelelawar itu semakin mendekat ke arah mereka. Jumlah binatang malam itu ada ribuan banyaknya. Beberapa kejap mata kemudian, ribuan kelelawar yang terkenal dengan sebutan kelelawar penghisap darah sudah terbang berputar ke sana kemari tepat di atas kepala belasan pendekar itu. "Jenis kelelawar apa ini?" tanya si muka brewok heran. Tak ada yang menjawab pertanyaan si muka brewok. Mereka semua juga seperti si brewok, tak tahu jenis kelelawar apa yang datang ke arah mereka bagaikan badai, termasuk si muka tirus yang selalu berdebat dengan si muka brewok.
sejak mereka melangkahkan kaki pergi dari pertemuan dengan tabib dewa kecil. Kelelawar ini walaupun badannya setengah dari badan kelelawar biasa, namun keganasannya melebihi kelelawar biasa. Kelelawar penghisap darah itu mencium darah yang ada di tubuh belasan pendekar itu. Seluruh kepalanya berbulu merah maron dengan bola mata bening kebiruan dan gigi-gigi yang runcing tajam siap mengoyak-ngoyak kulit, daging hingga menghisap darah mangsanya. Dalam jarak ratusan tombak saja, kelelawar penghisap darah mampu mencium amis darah, nampak mungil dan kecil, namun sangat berbahaya bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya bila bertemu dengan binatang jenis kelelawar penghisap darah ini. Apes nasib belasan pendekar itu, sudah menerima pengobatan dari tabib dewa kecil. Malahan sekarang belasan pendekar itu menjadi sasaran ribuan kelelawar penghisap darah. Belasan pendekar itu tak tinggal diam. Mereka berusaha menewaskan kelelawar-kelelawar yang terbang menukik dan menyerang tubuh para pendekar yang masih terluka dan belum pulih dari racun selaksa racunnya Dewi Selaksa racun itu. Keparat, seru si muka tirus mencabut pedangnya. Buat lingkaran, seru si muka brewok lantang pada teman-temannya. Menggunakan senjata-senjata andalan mereka masing-masing mengibas dan membacok tubuh mungil kelelawar-kelelawar penghisap darah. Namun apalah dayanya, mereka hanya bisa bersilat biasa tanpa tenaga. Mereka belum bisa menggunakan tenaga dalam karena pengaruh racun masih belum hilang. Walau sudah menelan pil penawar racun dari tabib dewa kecil. Nampak para pendekar itu mati-matian mempertahankan diri masing-masing. Akhirnya satu persatu dari belasan pendekar itu tewas dengan tenggorokan dan tengkuk yang bolong dan bercucuran darah. Ribuan kelelawar penghisap darah berukuran kecil berhasil memenangkan pertarungan dari perlawanan para pendekar itu. Tak ada yang berhasil selamat dalam serangan brutal dan ganas ribuan kelelawar penghisap darah penghuni abadi di kedalaman jurang Ranipati. Cahaya rembulan menyinari mayat-mayat belasan pendekar yang malang melintang dan tumpang tindih di dekat bibir jurang Ranipati. Ribuan kelelawar penghisap darah yang berputar beberapa kali di atas tubuh belasan mayat itu, tiba-tiba terbang ke sana kemari begitu mendengar suara lengkingan nyaring yang sangat tajam menusuk-nusuk menerpa daun telinga hingga menembus ke dalam rongga terdalam. Ribuan kelelawar penghisap darah itu bagaikan tersambar sengatan petir, serentak berputar-putar membentuk belasan rombongan kemudian melakukan manuver lalu saling menyerang di antara mereka. Sungguh ganas bagaikan kesurupan. Ribuan kelelawar saling menyerang dan saling mencabik-cabik maupun menggigit satu sama lainnya. Sinar rembulan yang cukup terang dari cahaya rembulan di angkasa, menerangi jalan setapak yang berakhir di tepian jurang Ranipati. Sungguh pemandangan yang mengiris hati, di atas tubuh-tubuh para pendekar yang tewas akibat serangan brutal ribuan kelelawar penghisap darah, terhampar ribuan bangkai kelelawar hingga menutupi mayat-mayat itu. Tak ada satupun yang hidup, baik para pendekar maupun ribuan kelelawar penghisap darah. Nampak sosok tubuh tegap berdiri di atas batu gunung yang menonjol keluar dari turunan Bukit Ranipati. Batu itu sebesar 2 badan kerbau. Lebih baik ku binasakan pecundang-pecundang dan hewan nakal itu. Ini salam dari ketua rimba persilatan pada tabib dewa, gumam pria itu. Rambut pria tegap itu panjang hingga di atas betis, tak terikat sanggul. Sinar keperakan terpancar keluar tatkala sinar rembulan menerpa rambut panjang si pria tegap yang berwarna putih, putih seputih kapas. Sejak pria itu meracuni belasan pendekar itu menggunakan ilmu selaksa racun, dia terus mengikuti mereka hingga ke Bukit Ranipati. Semua yang terjadi saat itu, disaksikan dengan kedua matanya yang tajam bagaikan mata elang merah dan pendengarannya yang sanggup mendengar percakapan orang-orang dari jarak hampir 200 tombak jauhnya. Pria berambut perak bak kapas yang siap dipintal mendelik sejenak, kedua daun telinganya bergerak-gerak menangkap beberapa pergerakan dari 5 arah berlawanan. Ada jagoan lain,
Membatin pria itu, raut muka pria itu berubah bengis karena sangat terkejut. Tak disangka ada pergerakan tubuh dari 5 jagoan yang bisa mengelabuhi indera pendengarannya. Harusnya aku bisa mendeteksi semua gerakan dari jarak 200 tombak. Siapa mereka ini? Katanya membatin.